Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, mengetahui topik yang sedang hangat-hangatnya, kita akan khusus membahas mengenai penyakit gangguan ginjal akut atau acute kidney injury, di mana jumlah penderita mulai dari umur 6 bulan sampai dengan 18 tahun yang terkena penyakit gangguan ginjal akut terus bertambah mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2022. Diketahui pada pandemi tanggal 19 Oktober 2022, sebaran kasus 206 pada 20 provinsi. Ini artinya kita sebagai tenaga kesehatan dan orang tua harus lebih berhati-hati dan waspada. Obat dari India diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut yang awalnya terjadi di Gambia. Apakah obat dari India tersebut sudah beredar juga di Indonesia? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah merilis peringatan ke seluruh dunia atas bahaya yang bisa ditimbulkan 4 obat sirup yang diproduksi Maiden Pharmaceutical Limited India. Keempat obat sirup yang diproduksi oleh Maiden India tersebut adalah Promethazine Oral Solution, obat batuk sirup bayi Cofexmalin, obat batuk sirup Makov, dan obat demam sirup Magrib N. Awalnya, WHO menemukan kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Gambia ternyata berasal dari obat sirup di India. Analisis laboratorium dari obat batuk sirup ini mengkonfirmasi bahwa obat ini memiliki kandungan dietilen glikol yang berlebihan dan etilen glikol sebagai kontaminan. Namun, pihak berwenang India dan produsen sirup obat batuk Maiden Pharmaceutical mengatakan sirup ini hanya diekspor ke Gambia. Nah, kalau begitu, apa dong penyebab GGA atau AKI pada anak di Indonesia? Sebelum kita ke sana, maka kita akan membahas mengenai etilen glikol terlebih dahulu. Apa itu etilen glikol? Etilen glikol adalah senyawa organik 1,2 etanadiol yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester, industri fabrik, serta polietilena tereftalat atau PET yang digunakan sebagai botol plastik. Sudah lama senyawa ini dipakai untuk bahan campuran pendingin mesin karena titik bekunya sangat rendah dan titik didihnya lebih tinggi daripada air. Senyawa ini tak berwarna dan tak berbau. Kalau memang seperti itu, bagaimanakah etilen glikol bisa ada dalam kandungan obat sirup anak? Guru Besar Farmasi UGM, Profesor Zulius Ekawati menjelaskan bahwa pada dasarnya yang digunakan sebagai zat pelarut dalam obat sirup anak adalah propilen glikol atau gliserin. Propilen glikol atau disebut juga 1,2 propanadiol menyerupai etilen glikol dalam sifat fisiknya, tetapi tidak beracun dan digunakan secara luas dalam makanan, kosmetik, produk kebersihan mulut, sebagai pelarut obat, pengawet, hingga zat penahan kelembapan. Namun, Profesor Zulius mengatakan bahwa senyawa kimia etilen glikol dan dietilen glikol dapat ditemukan sebagai cemaran atau kontaminasi pada propilen glikol tersebut atau yang kita sebut dengan gliserin sampai batas tertentu yang diperbolehkan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan teman-teman, kemungkinan keracunan etilen glikol pada anak itu kontaminasinya melebihi dari dosis yang diperbolehkan. Sehingga ketika kadar etilen glikol atau dietilen glikol itu berlebih menyebabkan efek toksis terhadap ginjal. Mengapa juga etilen glikol dipergunakan di obat sirup? Nah, dikutip dari laman resmi Universitas Padjadjaran Unpad, Guru Besar Fakultas Farmasi Unpad Profesor Apoteker Muhtaridi PhD menjelaskan bahwa etilen glikol atau dietilen glikol merupakan senyawa pelarut organik dengan rasa yang manis yang kerap disalahgunakan untuk pelarut obat. Biasanya digunakan untuk mengganti propilen glikol atau polyethylene glikol atau gliserin. Permasalahannya, dietilen glikol atau etilen glikol ini mengalami oksidasi oleh enzim. Ketika masuk ke dalam tubuh, senyawa tersebut akan mengalami oksidasi oleh enzim sehingga menjadi glikol aldehid. Dan
membentuk menjadi sampai senyawa oksalat, senyawa yang memicu membentuk batu ginjal. Nah, asam oksalat tersebut sudah mengkristal dan akan berbentuk seperti jarum tajam dan akan mencederai ginjal atau kidney injury. Nah, apabila jika kondisi ini terjadi pada anak-anak yang notabene memiliki ukuran ginjal lebih kecil, dampak yang ditimbulkan akan parah. Tidak hanya merusak ginjal, efeknya juga bisa lari ke jantung dan memicu kematian yang cepat. Inilah yang disebut akut kidney injury atau gangguan ginjal akut. Karena efek sampingnya tersebut yang sangat berbahaya, dietilen glikol dan etilen glikol sebenarnya sudah dilarang ketat penggunaannya dalam obat oleh Food and Drugs Administration (FDA) sejak 1938. Nah, adapun gejala-gejala keracunan yang dialami pada penderita berusia 6 bulan sampai 18 tahun yaitu yang pertama, produksi urin berkurang selama 24 jam atau tidak ada urin selama 12 jam. Yang kedua, ada keluhan lain yang memberatkan seperti demam, batuk, diare, muntah, dan sesak. Gejala lebih berat akan terasa pada tubuh setelah 12 hingga 24 jam terpapar etilen glikol. Nah, ternyata teman-teman, dari kasus Gambia tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2022, Kemenkes menginstruksikan semua apotek menstop sementara penjualan obat sirup. Dan Kemenkes memerintahkan bahwa tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan diminta untuk tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Apotek diminta tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat, serta masyarakat diminta untuk pengobatan anak tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sebagai alternatif, dapat menggunakan bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, supositoria, anal, atau lainnya. Nah, di tanggal 19 Oktober 2002 itu juga, sore harinya, Kemenkes mengatakan bahwa 15 dari 18 obat sirup yang diuji ternyata mengandung etilen glikol. Akhirnya, sebagai langkah awal untuk menurunkan fatalitas AKI, acute kidney injury atau GGA, gangguan ginjal akut sampai dengan gagal ginjal, Kemenkes melalui RSCM telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tapi tetap hati-hati dan waspada dan lakukan anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk pencegahan mulai dari dini, kita harus menstop obat sirup dan tetap menjaga ginjal kita agar bekerja secara baik dengan cara mengkonsumsi air putih 2 liter sehari dan tidak memberatkan ginjal dengan makanan-makanan pengawet dan juga obat-obatan yang tidak disarankan oleh Kemenkes. Tetap hati-hati, tetap waspada. Semoga anak kita, adik kita, saudara kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari sini menjadi banyak pembelajaran untuk kita supaya kita lebih berhati-hati dan lebih waspada. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.